Hai, selamat datang di Akalogy. Channel akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, gak kerasa minggu pertama bulan Juni telah berakhir, yang berarti UTBK 2022 juga sudah berakhir. Gimana Sobat AK? Ujiannya berhasil atau enggak nih kira-kira? Apapun hasilnya, semoga bisa mendapatkan yang terbaik sesuai dengan usaha teman-teman. Nah, bulan Juli depan sudah ada SIMAK UI 2022, yang berarti Sobat AK harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, pas banget nih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal bocoran SIMAK UI 2022 yang diambil dari soal-soal SIMAK UI tahun sebelumnya, yang kemungkinan besar akan keluar juga nih di SIMAK UI 2022. Nah, kira-kira apa aja sih materinya dan bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yuk kita simak bareng-bareng di video kali ini. Jangan lupa sebelum nonton subscribe channel YouTube kita serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan ya. Oke, soal yang pertama untuk pembahasan selanjutnya dari Matematika Dasar edisi SIMAK UI. Nah, kita lihat di sini soal yang pertama diambil dari SIMAK UI 2020. Jika X kurang dari min B plus 3 atau X lebih dari min B plus 2 dengan B tidak sama dengan 0 adalah solusi pertidaksamaan berikut, maka nilai B-nya adalah B plus 5-nya adalah berapa? Oke, Sobat AK bisa dilihat di sini yang atasnya itu kelipatan 2 semua. Jadi kalau kita keluarkan nanti dapatlah bentuk seperti ini nih. Nah, X kuadrat plus BX plus 6. Kalau Sobat AK perhatikan dengan detail, bentuk yang di dalam kurung pada bagian pembilang itu merupakan bentuk yang sudah definite positif nih. Definite positif artinya pasti positif ya. Nah, cara lihatnya gimana Kak? Ada dua macam nih. Yang pertama, A-nya harus positif dan diskriminannya bernilai negatif. Kalau kita cek di sini, diskriminannya itu akan bernilai 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 alias minus 3. Dan nilainya negatif. Artinya bentuk yang sebelah atas ini udah pasti positif ya. Nah, itu berarti supaya pertidaksamaan ini berlaku dan bernilai benar, yaitu harus positif, maka yang di sini juga harus positif juga. Nah, berarti X kuadrat tambah BX tambah 6 itu harus lebih dari 0. Nah, solusinya itu ternyata adalah yang di sini. Atau X lebih dari min B plus 2. Nah, Sobat AK, ini harus tahu kalau bentuk yang seperti ini, berarti mereka ini adalah solusinya. Dan ini adalah akarnya. X1 sama X2-nya, gitu. Jadi untuk melihat nilai B plus 5-nya itu nanti cukup mudah. Kita tinggal jumlahin aja nih. Ya, ingat X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, kalau di soal kita ini, X1 tambah X2-nya ketika kita jumlahkan, nanti sama-sama ada minnya kita keluarkan, kemudian yang di dalamnya itu kita jumlahin aja. Jadi 2B ditambah 5. Sama dengan min B per 1. Coret-coret. Nah, ketika kita pindah ruas, nanti dapat di sini B plus 5-nya sama dengan 0. Maka jawabannya yang C. Oke, selanjutnya kali ini dari materi pertidaksamaan. Kalau tadi kan masih ada berkaitannya dengan pertidaksamaan, cuma itu gabungan nomor 1 antara yang pertidaksamaan dengan persamaan kuadrat. Nah, yang sekarang ini kita ke nomor 2, bentuknya ada akar. Ya, jangan lupa syaratnya ada nih, di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Hati-hati ya. Nah, lebih dari sama dengan 0 jangan lupa dikasih syarat seperti ini. Kemudian kita coba selesaikan nih. Berarti X min 2 dikali X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ketika kita buat garis bilangan, yang di sebelah sini sudah ada min 2, dan yang di sebelah kanannya itu 2. Plus, min, plus. Ambil daerah yang positif, ini untuk domain kita. Nah, kalau namanya ada bentuk akar, otomatis menyelesaikannya itu dengan cara dikuadratin. Nah, tapi teman-teman, Sobat AK harus tahu kalau ketika dikuadratin ini, syaratnya itu kedua ruasnya harus bernilai non-negatif. Kenapa demikian? Karena, sebagai contoh nih ya, misalkan kita punya bentuk seperti ini. Nah, ketika bentuknya itu belum non-negatif, kalau kita kuadratin, nanti pertidaksamaannya bakal salah nih, alias nggak berlaku. Itu sebabnya kedua ruas sebelum teman-teman kuadratin, sebelum Sobat AK kuadratin, harus dikasih syarat dulu. Berarti ada tambahan di sini syaratnya, yaitu si 3 min X-nya itu bernilai lebih dari sama dengan 0 juga. Yang berarti X-nya bernilai kurang dari sama dengan 3.
Nah, dari sini kita udah bisa masukkan syarat yang tambahannya itu X lebih dari sama dengan 3. Nah, setelah ini kita akan coba langsung kuadratin. Ya. X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 9 min 6X ditambah X kuadrat. X kuadratnya bisa dihilangkan, kemudian kita bisa sederhanakan. Kita rapihkan 6X lebih dari sama dengan 13, yang berarti X-nya kurang dari sama dengan 13 per 6. 13 per 6 ini kan 2 lebih dikit ya. Jadi di sebelah sini. Nah, seret gitu kan. Nah, tadi yang warna merah ini bisa juga dimasukkan ke sini. Meskipun ternyata dia tidak mempengaruhi ya. Kebetulan soalnya tidak mempengaruhi. Jadi kita ambil daerah yang irisan ketiganya. Itu ada di X kurang dari min 2. Kurang dari sama dengan min 2. Dan yang di sebelah sini, yaitu adalah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 13 per 6. Nah, berarti kalau dari lihat di option, jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya, nomor 3. Kali ini soalnya berkaitan dengan barisan aritmatika ya, Sobat AK. Jadi ini salah satu materi yang sangat sering muncul di SIMAK UI. Kita lihat bareng-bareng. Di sini, suku barisan aritmatika A0, A1, 20, A3, dan A4 adalah bilangan bulat positif. Ada kata-kata bulat positif ya, harus seperti ini. Nah, selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan pada barisan ini adalah 329. Maka jumlah suku pertama dan suku keempatnya adalah berapa? Suku pertamanya berarti adalah A0, suku keempatnya di sini adalah A3. Jangan sampai kegocek. Nah, karena dia ngasih tahu selisih kuadrat dari dua suku berurutannya adalah 329, otomatis untuk mencari salah satunya itu harus menggunakan suku yang ada angkanya. Jadi dua suku berurutannya adalah antara A1 dan 20 sama A3 sama 20 seperti ini. Nah, selisih kuadrat itu kalau kita ambil contoh ya, misalnya yang pertama A1 sama 20. Selisih kuadratnya itu adalah 20 kuadrat min A1 kuadrat sama dengan 329. Kalau kita pindahin, nanti dapat A1 kuadratnya itu sama dengan 71. Nah, kita tahu di sini A-nya itu kan akar 71 karena harus positif. Nah, ini bukan merupakan bilangan bulat, Sobat AK. Berarti bukan ini yang memenuhi. Nah, kemudian kita cari lagi nih. Ya, berarti bisa A3 kuadrat min 20 kuadrat sama dengan 329. Nah, kalau kita pindah ruas, nanti dapat A3 kuadratnya ini sama dengan 400 ditambah 329, jadi 729. Yang berarti A3-nya itu sama dengan 27. Jadi kita udah temu nih. Oh, ternyata suku ketiganya 27. Nah, karena ini barisan aritmatika, suku ketiga dan keempatnya udah ketahuan. Jadi kita tinggal mundurin aja. Kita lihat ini bedanya itu adalah plus 4. Plus 4 plus 7 maksudnya. Kalau kita mundurin di sini jadi 13, mundurin lagi nanti jadi 6. Nah, berarti nanti kalau dijumlahkan, A0 dan A3-nya ini akan sama dengan 33. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya, nomor 4, kalian diambil dari Matdas SIMAK UI tahun 2021. Nah, kita lihat di sini. Jika A, B, C adalah 3 suku berurutan dari suatu deret barisan aritmatika, nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah berapa? Oke, jadi karena ini berurutan, nah ingat ya Sobat AK, kalau kita punya, ini kan berarti ada U1, U2, U3 ya. Hubungannya adalah U2 ini sama dengan A ditambah B, dan U3 ini sama dengan A ditambah 2B. Tapi ingat B-nya di sini adalah selisih beda ya gitu, beda barisannya. Nah, kalau dari sini, berarti beda yang kita punya itu adalah, nah kita misalkan aja nih. Kita kan nggak tahu bedanya di sini apa. Kita sebut aja bedanya itu adalah P gitu. Maka A-nya itu adalah tetap, B-nya itu berarti bakal jadi A ditambah P, dan C-nya itu bakal jadi A tambah 2P. Kemudian kita bisa masukin nih ke sini. Kalau dari sini B min C kan itu bakal jadi minus P. Jadi min P kuadrat. Yang ini C min A bakal jadi, kita kurangin aja, C dikurang A. Nanti bakal jadinya 2P. Dan yang di sini bakal jadi minus P. Gitu ya. Nah, nanti jadinya min P
X kuadrat maksudnya. Min PX kuadrat plus 2PX min P sama dengan 0. Nah, karena ini P-nya nggak mungkin 0, kita bisa bagi aja. Bagi P gitu. Nanti akan dapat, bagi min P boleh nih, biar positif. X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan 0. Yang mana kita tahu ini merupakan kuadrat sempurna dari X min 1. Jadi yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 1 nih. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya, kali ini nomor 5, ini tentang pencacahan ya, Sobat AK. Nah, kita lihat bareng-bareng nih. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang, dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jadi ada 3 pemilik dan 7 anggota lainnya gitu kan di sini. Nah, jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, dan setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi, banyak komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang dari ketiga mobil ini. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi kita sketsain aja gitu, ada mobil dengan kapasitas 4. Ya, nggak usah bagus-bagus lah, kayak gini juga nggak apa-apa ya kan. Nah, ini mobil 1, 2, sama 3. Anggap aja ini pengemudinya ya. Yang saya arsir di setir kiri ini adalah pengemudi gitu. Nah, terus ada keterangan. Ini ada 7 anggota lain. Tadi ada ngomong-ngomong ada keterangan, minimal ada 1 penumpang lain. Nah, kita coba lihat nih kemungkinannya, Sobat AK. Kalau misalkan di sini udah diisi 1, berarti yang di sini bisa 3 sama 3 gitu kan. Nah, bisa juga di sini 2, nambahin 3, dan tidak ada komposisi lainnya sebenarnya. Nah, berarti yang kita perlu lakukan adalah pilih aja orang-orangnya. Nah, kalau di sini 1, 3, 3, sebenarnya kan mereka bisa saling bermutasi nih. Jadi banyak cara menghitungnya adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 faktorialnya dari mana, Kak? Dari ada 3 mobil dengan masing-masing ada 3 objek dengan 2 objek yang sama nilainya, yaitu 3 sama 3. Makanya dibagi sama 2 faktorial. Ini menggunakan konsep permutasi berulang. Nah, sedangkan yang bawahnya juga sama, ini bakal jadi 3 faktorial per 2 faktorial juga, alias 3. Nah, sampai sini yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah mencari komposisi penumpangnya, Sobat AK. Nah, ini kita coba drag ke bawah dulu. Oke, untuk yang 1 nih, kan ada 7 orang. Berarti kita pilih 1 di sini ya, jadi 7C1. Dikali, di sini butuh 3 orang, dari 6 yang tersisa, berarti dikali 6C3. Dan yang terakhir dikali 3C3 gitu. Nanti terakhir baru dikalikan dengan 3. Kalau mau disederhanain dulu boleh. Ini jadinya kan 7. 6C3 itu hasilnya adalah 20 dikali 1 dikali 3. Dari sini kita bisa dapat nilainya itu adalah 420 gitu. Nah, yang di bawah juga kita lakukan cara yang sama. Yang warna biru di sini kan berarti kita mencari komposisinya. Berarti 7C2 dikali, karena udah diambil 2, berarti tinggal 5. 5C2 dikali 3C3. Nanti dikali 3 juga. Maka dari sini kita bisa dapat 4C2 itu kan 21. 5C2 itu 10. Nanti dikali 3. Nanti dapatlah 630. Seperti ini, Sobat AK. Udah deh, dijumlahin aja nih. Nanti dapatlah hasilnya itu adalah 1050. Maka jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya, nomor 6, ngasih dari SIMAK UI 2020. Sebuah dadu seimbang yang berisi 6 angka, seperti di situ, akan dilempar. Kalau seimbang itu berarti probabilitas munculnya setiap mata dadu itu akan bernilai sama. Nah, pada lemparan pertama, kalau dia muncul angka ganjil, maka dadu angka ganjilnya itu akan dikaliin 2. Sedangkan kalau kita lihat di sini, angka genap, kalau di angka genap justru malah dibagi 2. Ngomong-ngomong, kalau peluang ganjil sama genapnya di sini bakal berbeda ya Sobat AK, karena jumlahnya itu beda frekuensinya. Kalau ganjil itu kan cuma ada 1 sama 3 tuh. Berarti peluangnya adalah 2/6 alias 1/3. Itu berarti kalau peluang muncul angka genapnya ini adalah sisanya ya, yaitu 2/3. Oke.
Nah, jika dadu dilempar 2 kali, probabilitas bahwa angka 4 akan muncul pada pelemparan kedua adalah berapa? Nah, di sini perlu kita bagi kasus. Kasus yang pertama, apabila lemparan pertamanya itu bernilai ganjil. Nah, kalau bernilai ganjil itu kan nanti akan kita ubah yang ganjil-ganjilnya itu dikali 2. Berarti satunya dikali 2, ini tetap jadi 6, 4, 6, 8. 2/3 nih tadi peluang peluang ganjilnya itu adalah 1/3. Nah, sekarang dia minta di percobaan keduanya itu muncul angka 4. Nah, angka 4-nya ini munculnya cuma bisa sekali ya. Jadi 1/6. Hasilnya adalah 1/18. Itu untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau yang angka pertamanya itu justru genap nih. Kalau genap, setiap angka genap dibagi setengah, dibagi 2 gitu. Artinya nanti akan jadi 1, 1, 3-nya stay, 4-nya jadi 2, 6-nya jadi 3, 8-nya jadi 4. Nah, tadi kan peluang genapnya itu adalah 2/3, berarti di sini kita kaliin kembali dengan 1/6. Hasilnya adalah 2/18. Kalau kita jumlahkan, nanti dapatnya itu adalah 3/18 alias 1/6. Maka untuk yang nomor 6 ini, jawabannya adalah yang B. Ya, soal berikutnya, nomor 7. Terdapat 10 pelamar pada suatu perusahaan, dan 6 diantaranya adalah wanita. Berarti 4-nya adalah pria gitu ya. Jadi dari 10 kebagi 6W sama 4P. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan baru, maka peluang paling banyak 2 wanita diterima adalah berapa? Ini mirip sama sebelumnya, kita akan bagi kasus aja. Caranya cukup mudah, berarti kalau paling banyak 2 wanita, berarti kasus pertamanya adalah 2 wanita dan 2 pria. Bisa juga 1 wanita dan 3 pria. Dan yang terakhir nggak ada wanita sama sekali alias 4-4-nya pria. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah ruang sampelnya dulu. Dari sini kan bakal dipilih 4 orang nih. Berarti cukup semestanya itu adalah 10C4. Nah, 10C4 itu sama aja dengan 10,987 dibagi 4, 3, 2, 1. Coret-coret, dapatlah ini 210. Nah, masing-masing kasus itu ya udah sebenarnya Sobat Akad tinggal cari aja banyak caranya. Kalau yang pertama ini kan 2 wanitanya diambil dari 6. Berarti 6C2 dikaliin aja sama 4C4. 4C4. 4C2 maksudnya. Nah, 6C2 itu nanti bisa dicek hasilnya 15, 4C2 itu hasilnya 6. Jadi yang pertama itu ada 90 cara. Nah, kasus berikutnya ini ada 1 wanita berarti 6C1 dikali 4C3. Hasilnya adalah 6 dikali 4, sama dengan 24. Dan yang terakhir, 4 pria ini berarti tinggal 4C4 aja, alias 1. Nah, jadi ini titik sampelnya kita jumlahin. Nanti 90 ditambah 24 plus 1, kita langsung bagi dengan 210. Jadi yang di sini adalah 115, kita bagi dengan 210. Nah, atas bawah berarti kita bisa bagi dengan 5. Kalau kita bagi dengan 5, nanti dapatlah 19/42. Dari sini kita dapat jawabannya yang A. Oke Sobat Akad di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video series Simak UI kali ini untuk membantu teman-teman semakin maksimal dalam mengerjakan soal Simak UI nanti. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan juga jangan lupa komen apabila ada pertanyaan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.